Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ade. Siang juga Pak Edi. Gimana kabarnya Bu Ade hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak. Alhamdulillah. Luar biasa sehat ya Bu ya. Bu Ade, sebelum kita Alhamdulillah. melakukan coaching, saya akan melakukan pertanyaan sama Bu Ade. Saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian hari ini. Pada kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu Ade. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan bagaimana Bu Ade membuat pertanyaan berbobot terhadap coachee. Juga bagaimana coachee tersebut merespon dari pertanyaan Bu Ade. Dan jangan lupa Bu Ade, sesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan potensi diri terhadap coaching itu sendiri. Baiklah Bu Ade, kita mulai ya Bu Ade. Iya Pak, baik Bang. Nih, saya mulai Bu Ade dengan mengajukan pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Ade sebagai coach ini? Yang ingin saya kembangkan Pak, pertama itu yang mendengarkan secara aktif ya yang disampaikan nanti oleh coach saya dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Sehingga saya melihat hasil jawaban dari si coach saya Pak. oke Bu Ade. Ada dua ya Bu Ade ya. Pertanyaan Ya baik berbobot Pak. dengan mendengarkan secara aktif. Baiklah Bu Ade, kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi nanti bagian apanya Bu Ade? Dalam mengajukan pertanyaan Pak, yang berbobot Pak, jadi saya bisa melihat hasil jawaban dari si coach saya juga nantinya. Oke, di bagian pertanyaan yang berbobot Bu Ade ya. Ya, apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum nantinya? Oke, selanjutnya saya menanyakan lagi sama Bu Ade, apa indikator tujuan pengembangan yang Ibu Ade inginkan nantinya terhadap coaching? Indikator yang paling penting itu hasil jawaban dari coach saya, Pak. Mhm. Nanti kan terlihat ya Pak ya dari hasil jawaban-jawaban itu apakah sudah memenuhi atau belum. Dan apabila belum, saya akan menggali lagi coach saya Pak supaya bisa menjawab dari hasil pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya. Oke, berarti indikator Bu Ade adalah ketercapaiannya Bu Leni nanti sebagai coaching mengerti dan memahami apa yang dilakukan ke depannya dari keluhan-keluhan yang disampaikan pada hari ini ya Bu Ade ya. Baik, betul. Baiklah Bu Ade, cukup sekian pertanyaan saya sebelum pelaksanaan coaching. Nah, pada kesempatan ini saya serahkan sama Bu Ade dan Bu Leni untuk melaksanakan coaching. Silakan Bu Ade. Baik, terima kasih Pak Edi. Oke. Wah, luar biasa hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Leni? Alhamdulillah sehat Bu Ade. Bu Ade bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayaknya hari Bu ini Ade panas. ada waktu? Hari ini Bu Ade ada waktu. Saya ada yang mau didiskusikan nih dengan Bu Ade. Ada, baik. Boleh Bu, kita duduk sini Bu yang adem Bu. Oke. Karena cuaca hari ini sangat panas. Ya. Oke. Jadi begini Bu Ade. Saya ini sedang menghadapi permasalahan yang membuat saya agak kecewa ya, agak sedikit kecewa dengan siswa saya, murid saya di kelas. Ini saya temukan sudah beberapa kali pertemuan ini, salah satu murid saya itu selalu tertidur dalam kelas Bu Ade. Bahkan ketika kelas gaduh pun dia tidak terganggu sedikit pun. Jadi bagaimana ya Bu Ade cara mengatasinya? Jadi begini, berarti sesi hari ini Ibu kecewa ya kepada murid Ibu ya? Iya Bu, benar. Murid Ibu tertidur ya? Ya, benar sekali. Selalu tidur di dalam kelas sudah beberapa kali pertemuan ini. Baik. Dalam sesi proses pembelajaran pagi atau siang ya Bu ya? Posisi tertidurnya Bu ya?
Kebetulan jam mengajar saya itu selalu mulai dari setelah istirahat pertama Bu Ade. Ada yang saya kan mengajar bahasa Inggris itu 2 kali pertemuan ya Bu Ade ya seminggu. Oh Itu ya. yang pertemuan pertama itu di pukul 10 dan yang pertemuan selanjutnya itu di pukul setengah 12. Nah, walaupun di pukul 10 itu siswa saya itu tetap tidur Bu Ade ketika saya memberikan materi di depan. Apa yang menyebabkan siswa Ibu ini tertidur dalam proses pembelajaran Ibu ya? Itulah yang buat saya bingung. Saya memikirkan apa yang salah, kenapa anak ini tertidur. Sudah saya panggil, cuma jawabannya saya ngantuk, Bu, katanya seperti itu. Jadi saya Baik. ya Bu Ade. Adakah alasan lain Bu kira-kira Bu selain ngantuk Bu penyebab faktor utama siswa Ibu ini tertidur di sesi proses pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya mungkin ini juga Bu Ade ya, karena pada saat beberapa ini kan baru mulai kita kan belajarnya Bu Ade ya. Saya memang beberapa pertemuan ini lebih sering menggunakan metode ceramah Bu Ade. Jadi mungkin ketika ketika dia mendengarkan saya bercerita di depan itu, siswa saya jadinya tidak bisa menahan kantuknya sehingga sampai tertidur gitu ya. Itu memang yang saya lakukan beberapa kali pertemuan ini karena kita kan baru ya di tahun ajaran baru ini. Jadi saya memang lebih banyak menyampaikan materi terlebih dahulu. Selain dengan menggunakan metode ceramah yang menurut Bu Leni membuat siswa Bu Leni ini tertidur, atau ada alasan lain Bu? Memang anak ini duduknya di belakang sendirian Bu Ade. Oh gitu ya? Dia sendirian duduknya di belakang. Kebetulan jumlah siswa di dalam kelas itu ganjil ya. Jadi siswa ini tidak mempunyai rekan sebangku. Jadi dia duduknya sendirian di belakang. Mungkin tidak ada juga tempat untuk yang mengingatkan atau ketika untuk bertanya mungkin ya, atau mengingatkannya ketika tertidur, jadi ya kebablasan. Oh gitu. Menurut Ibu Leni tadi kan hasil dari cerita Bu Leni bahwa siswa ini sudah ditanya gitu, alasannya menjawab hanya saja, dan juga menurut Ibu Leni juga mungkin apakah proses pembelajaran ini karena dengan menggunakan metode ceramah ya, membuat siswa ini terkantuk juga dengan sesi proses pembelajaran di siang. Yang ketiga, posisi tempat duduk Bu ya? Iya. Berdasarkan identifikasi dari Ibu Leni kan ada 3 poin ya Bu ya. Dari hasil ketiga poin yang menurut Ibu Leni ini, apa sudah Ibu lakukan perubahan Bu? Dari yang Ibu sampaikan tadi, menggunakan metode ceramah atau udah dicoba dengan metode lain, bagaimana Bu? Iya Bu, kemarin sempat saya pertemuan tadi pagi nih Bu, pertemuan sebelum kita bertemu ini, saya sudah mencoba sebuah teknik cooperative learning Bu, yaitu dengan menggunakan berdiskusi kelompok. Nah, di setiap kelompok ini digunakan metode bahwa setiap orang itu harus memiliki bagiannya yang harus mereka kuasai dan mereka jelaskan kembali ke ke teman-teman di kelompoknya gitu. Bu ya, jigsaw ya Bu? Oh iya. Ya. Luar biasa ini Bu Leni yang udah Ibu Leni lakukan ini. Tapi siswa yang ini malah membuat siswa lain tidak nyaman Bu, karena ketakutan nanti tidak bisa menyampaikan apa yang yang menjadi tugasnya gitu. Apa yang membuat siswa lain ketakutan dari hasil penyampaian mereka Bu? Sedangkan kan mereka sudah diskusi kelompok ya?
Ya, kan sekarang ini kebetulan tadi waktunya tidak cukup Bu ya. Jadi mereka baru berkunjung ke apa namanya tempat ke kelompok lain yang harus ke materi yang harus mereka kuasai itu. Jadi belum menjelaskan kembali hasil dari apa kunjungan mereka itu kepada anggota kelompoknya. Tapi saya lihat siswa itu sudah berusaha Bu maksimal. Tadi luar biasa dia tidak tertidur walaupun kurang bersemangat. Berarti di sesi ini si anak tersebut tidak melakukan proses tidur kembali Bu ya, karena proses pembelajarannya sudah kelompok gitu dengan ada temannya. Iya. Biasa sekali yang udah Ibu Leni lakukan, ada perubahan dari awal si anak ini duduk di belakang dengan sendiri ya, maka proses pembelajaran yang dilakukan dengan diskusi kelompok, maka proses tidurnya akhirnya tertunda. Dia udah aktif berdiskusi di kelompok. Namun ada sebuah ketakutan ya Bu ya, takut bahwa si anak ini tidak dapat menjelaskan apa yang didiskusikan di kelompoknya. Iya, ketakutan dari rekan-rekan sekelompok. Betul. Ada proses penguatankah yang dilakukan Ibu Leni kepada anak-anak Bu? Bagaimana proses? Ya, tentu saja Bu ya, karena sebelum membagi kelompok, saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik ya Bu terhadap siswa-siswa saya, dan memang siswa itu saya bagi secara heterogen gitu. Memang setiap kelompok ada yang seperti itu. Jadi itu yang saya kuatkan kepada anggota kelompoknya, bahwa setiap kita itu pasti bisa lah untuk melakukan untuk bertanggung jawab dan terhadap tugas yang diberikan, dan nanti akan berdampak pada kelompoknya masing-masing gitu. Jadi siswa yang tertidur ini Bu, si A lah, kita sebut si A ini, dia juga merasa karena sudah dicap oleh temannya dalam tanda kutip tadi itu, jadi dia juga mungkin merasa tertantang gitu ya untuk dirinya, sehingga dia juga harus melakukan tanggung jawab yang diberikan. Oke, baik, luar biasa sekali yang sudah Bu Leni lakukan kepada siswa Bu Leni. Namun ada proses lain Bu selain menggunakan media pembelajaran dan metode pembelajaran sudah berbeda ya, dan juga Bu Leni sudah melakukan penguatan kepada siswa Ibu Leni. Adakah sesi yang lainnya Bu yang sudah Ibu lakukan atau akan Ibu lakukan nantinya seperti apa? Karena kan Bu Leni kan mohon maaf Bu Leni kan ini ya guru mapel bahasa Inggris ya. Sedangkan di saat proses pembelajaran kan banyak guru. Bagaimana tindakan Bu Leni selanjutnya untuk proses si anak ini Bu? Iya, setelah seperti yang saya sampaikan tadi kan beberapa pertemuan ini saya menggunakan metode ceramah. Ternyata siswa mungkin tidak tertarik, lalu sampai ada yang tertidur Bu. Jadi mungkin untuk selanjutnya nanti saya akan coba cari, walaupun menyampaikan materi, menyampaikan konsep, itu tidak harus dengan ceramah, mungkin menggunakan cara media pembelajaran yang mungkin membuat siswa menarik, bisa juga dalam tayangan video mungkin Bu ya. Jadi mereka itu jadi tidak mendengarkan saya saja, tapi ada sesuatu menarik, atau menggunakan film gitu kan ya, yang membuat mereka menjadi tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Nah dari situ nanti mungkin bisa dijadikan itu sebagai bahan diskusi bagi siswa-siswa saya gitu. Jadi tidak harus kita menjelaskan materi terlebih dahulu baru memberikan tugas gitu. Itu yang saya pikir akan saya lakukan ke depannya, selain menggunakan teknik kelompok tadi Bu, untuk mengantisipasi anak-anak yang siswa-siswa yang tertidur di kelas. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Leni. Selain itu ada lagi Bu Leni untuk berkolaborasi dengan guru lainnya, apakah anak tersebut selalu juga tidur di mapel-mapel lain Bu? Iya, kemarin tuh saya sudah coba berdiskusi dengan guru wali kelasnya Bu ya. Kebetulan wali kelasnya tuh guru penjas, karena mungkin banyak geraknya,
Jadi di pelajaran guru tersebut siswa itu di wali kelasnya siswa itu tidak lesu, tidak ngantuk, bahkan cenderung bersemangat gitu. Jadi dari situ juga saya jadi berpikir setelah diskusi dengan Bu Ade ini, oh iya mungkin saya juga harus memfasilitasi anak tersebut. Mungkin dia tipe yang kinestetik ya Bu ya. Jadi saya juga harus memfasilitasi dia dengan kegiatan-kegiatan yang memancing dia untuk bergerak gitu. Kalau dia duduk saja mungkin dia akhirnya ngantuk gitu. Jadi saya akan coba nanti asesmen diagnostik saya, karena kemarin memang asesmen yang saya lakukan baru asesmen kognitifnya Bu ya, belum yang non kognitifnya. Jadi nanti saya akan cobakan asesmen non kognitif, lalu apakah benar asumsi saya bahwa anak tersebut khususnya itu merupakan siswa yang tipe belajarnya, gaya belajarnya kinestetik, sehingga nanti saya bisa merancang sih kegiatan yang tepat untuk anak tersebut dan siswa-siswa saya yang memang berkebutuhan gaya belajarnya kinestetik. Wah, luar biasa sekali. Saya apresiasi sekali Bu kepada Ibu Leni dari hasil yang udah Ibu Leni ceritakan tadi ya, bahwa betul sekali dari hasil yang Ibu Leni lakukan udah ada perubahan ya, dari awalnya ceramah udah menggunakan metode proses pembelajaran kelompok gitu, dan juga udah melakukan sesi berdiskusi juga dengan guru lain. Itu udah terlihat bahwa anak ini walaupun belum dilakukan secara asesmennya, namun udah terlihat bahwa dia ada kecenderungan Bu ya di kinestetiknya gitu. Ya, benar. Baik, luar biasa sekali pengamatan Ibu. Selain murid yang ini, adakah murid yang lainnya Bu? Kalau yang tertidur cuma satu. Mudah ya. Ya, cuma yang ini yang membuat saya agak beberapa pertemuan ini agak terganggu Bu Ade. Baik, dari hasil yang Ibu Leni ceritakan tadi udah luar biasa tanggung jawab Bu Leni sebagai guru bahasa Inggris ya, membuat proses pembelajaran ini yang sangat menyenangkan dengan menggunakan sesi-sesi proses pembelajaran ada kelompok. Ada yang ingin Ibu Leni ceritakan kembali? Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih Bu Ade sudah membuka pandangan saya ya, pemikiran saya terhadap siswa saya tersebut. Jadi kita tidak menyalahkan siswa sepenuhnya. Jadi kita juga harus refleksi pada diri kita sendiri, apa yang menyebabkan kejadian-kejadian atau siswa tersebut tertidur di dalam kelas. Terima kasih atas bimbingannya Bu Ade. Baik, izin Ibu Leni juga untuk diskusi dengan orang tua wali murid bagaimana Bu ya? Apa sudah dilakukan? Sejauh ini belum Bu, saya baru diskusi dengan wali kelasnya saja. Oke, mungkin the next Bu ya. Ini ada sesi diskusi dengan wali murid Bu ya. Tapi saya berharap dengan apa yang sudah saya rencanakan berdasarkan perbincangan kita tadi, anak itu bisa berubah Bu, sehingga kita bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi anak tersebut. Mudah-mudahan tidak perlu kita menghubungi orang tuanya dulu. Kalau saya lihat dari hasil yang pengamatan Ibu Leni tadi ya, dengan melakukan proses pembelajaran kelompok itu sudah terlihat Bu, bahwa dia apabila dengan berdiskusi dengan temannya ada proses gerakan dan berkolaborasi, sepertinya dia proses ngantuknya agak terundur Bu ya, ada perubahan. Ya, saya berharap seperti itu Bu Ade. Nanti aja ngantuknya. Ya, memang lebih suka dia kayaknya memang ada situasi yang mana berkolaborasi dengan temannya Bu ya, daripada ya. Sepertinya ini yang sekali sudah mau menyampaikan dan berdiskusi saat ini. Selalu semangat Bu Leni ya. Apalagi saya apresiasi metode pembelajaran Ibu Leni banyak sekali. Saya juga banyak belajar nanti dengan metode jigsaw juga tadi ada. Terima kasih Bu Ade sudah
mau bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan saya, mendengarkan keluh kesah saya, curhat saya, dan akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu Ade. Terima kasih. Mohon doanya agar saya bisa mengatasi siswa saya ini sehingga pembelajaran di kelas itu jadi lebih menyenangkan. Terima kasih Bu Ade. Oke, baik Bu Leni. Saya izin mau ke kelas lagi nih Bu Ade. Ya, selalu semangat Bu Leni ya. Semangat. Terima kasih Bu Ade. Permisi ya. Assalamualaikum. Ya, baik Bu Leni. Assalamualaikum. Oke, luar biasa. Saya aja memandangnya sempat terkesima nih Bu Ade melaksanakan sebagai coach ini. Oke. Ya, bagaimana Pak Edi? Oke, saya sudah melihat dan mendengarkan juga secara aktif dari Bu. Ya, menyimak apa yang sudah Bu Ade lakukan luar biasa. Ya, saya mau menanyakan juga nih sama Bu Ade nih. Apa yang sudah Ibu Ade lakukan sebagai coaching yang menjadikan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Ya, betul Pak. Yang mana tadi sudah poinnya tadi sudah mendengar secara aktif dan membuatkan pertanyaan sehingga si coach saya Ibu Leni dia bisa menyampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan sangat jelas dan lugas dan tepat sehingga beberapa poin sudah saya identifikasi. Bu Leni menyampaikan permasalahannya apa dan solusinya seperti apa, sangat jelas dan luar biasa Pak. Oke, luar biasa. Itu tadi memang terlihat ya Bu Ade ya. Saya menyampaikan hasil dari observasi saya berbasis data ini sebagai penilaian dan asumsi yang dikembangkan. Tadi dari hasil percakapan Ibu Ade dengan Ibu Leni tadi sebagai coach, itu tadi Ibu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menggali potensi Bu Leni tadi ya. Sehingga Bu Leni juga sambil berpikir dan merencanakan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya agar anak tadi ini tidak tidur di kelas. Ya. Dan Bu Leni tadi juga menyampaikan ya bahwa tidak bisa saja disalahkan kepada anak dan beliau juga tadi semacam evaluasi diri ya. Ternyata di metode pembelajaran beliau juga ada kekurangan di sana dan akan diperbaiki ke depannya. Luar biasa, Bu Ade ya. Kegiatan coachingnya sudah melaksanakan berdasarkan alur tirta tadi Bu Leni sudah menyampaikan tujuannya dan Bu Ade mengidentifikasi membuat rencana ke depannya dan bahkan komitmen tanggung jawab untuk pelaksanaan ke depannya. Baiklah Bu Ade, ini ada pertanyaan terakhir nih dari saya nih Bu Ade. Ya, baik. Setelah kegiatan coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ade kembangkan nih ke depannya nih? Bu Ade. Oke, Bu Ade. Baik, bisa diulang kembali, Pak? Oh ya, oke. Mungkin tadi sinyal ya. Saya ulangi, Bu Ade. Kompetensi setelah kegiatan coaching ini tadi, Bu Ade, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ade kembangkan sebagai coach ini? Yang ingin saya kembangkan mungkin memberikan apresiasi yang penuh ya, Pak ya, kepada coach saya sehingga dia merasa dihargai secara keseluruhannya dari hasil yang ia sampaikan sehingga membuat dia lebih percaya diri nantinya. Oke, terima kasih Bu Ade. Tadi belum apresiasinya belum penuh tadi ya sama Bu Leni ya. Jadi untuk kedepannya untuk dipulkan lagi nih apresiasi kepada coachingnya. Luar biasa, terima kasih Bu Ade. Saya juga sebagai pengamat terima kasih juga dapat pembelajaran hal yang baru yang setelah saya mengamati Bu Ade dan Bu Leni tadi pelaksanaan coachingnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.